nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makanya nafsi-nafsi ini bahasa akhirat. Jangan dipakailah di dunia, Pak. Ya. Kalau dipakai di dunia nih bahaya, ya, bahaya. Sesungguhnya engkau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa 70 beban dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah bawa satu dosa, ya, dengan seorang hamba yang lain. Berarti di sini dosa muamalah ini cukup berat. Walaupun cuma satu. Kata beliau, lebih baik saya memikul dosa 70 tapi dosanya individu, ketimbang memikul satu dosa tapi dosanya ini muamalah, berkaitan dengan orang lain. Ya, kalau kita lihat perkataan beliau ini, kalau manusia berbuat dosa yang berhubungan dengan Allah, dia datang di hadapan Allah, dia minta ampunan. Allah ini maha ghafur, Allah ini maha afu, ya. Tapi kalau kemudian dia bawa satu beban dosa yang berkaitan dengan manusia, ya, manusia punya keterbatasan di dalam memaafkan, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan di hari kiamat nih, ya, semua orang akan memanfaatkan sekecil apapun potensi untuk menambah timbangan berat dari mizannya, ya. Walaupun ini kakak beradik, saya ingatkan, walaupun kakak beradik, Pak, karena saat itu tuh semua orang nafsi-nafsi, dia akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Walaupun kakak beradik, ketika misalnya salah satu menzolimi yang lain, ya, dalam urusan harta, dalam urusan bisnis, dan dia kemudian diperkenankan untuk menuntut, maka dia tuntut. Kenapa? Karena dia butuh tambahan pahala dari saudaranya untuk dipindahkan kepada dia, atau minimal dosanya dipindahkan kepada orang lain. Makanya Abdullah ibnu Umar, ya, beliau itu pernah ditulisin sebuah surat, ya. Isi surat ini adalah permintaan. Bisakah engkau, ya Abdullah ibnu Umar, menulis semua ilmu yang pernah engkau pelajari, tolong tuliskan di atas sebuah surat, kirimkan kepadaku. Ya, sulit, Pak, ya. Kalau menulis semua ilmu di dalam surat itu pasti nggak mungkin. Makanya balasan Abdullah ibnu Umar ini, innal ilma kathirun, ilmu itu banyak, walakin in istata'ta an talqallah, ya, khafifa zahri min dima'in nas, tapi jika engkau mampu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, tanganmu bersih dari darah manusia, ya, wa khamisa batni min amwalihim, perutmu tuh kosong dari harta orang lain, ya, wa kafa lisani min a'radihim, lisanmu bersih dari merendahkan kehormatan mereka, faf'al, lakukan. Seakan-akan tuh beliau menjelaskan bahwa ilmu itu semuanya ada di dalam perkara ini. Semua ilmu yang ada pada diriku itu ada pada satu, tidak menumpahkan darah orang lain. Dua, tidak memakan harta mereka. Tiga,
tidak merendahkan kehormatan mereka dengan lisan kita. 3 perkara ini. Maka kalau kita lihat-lihat 3 ini, ketiga-tiganya semuanya adalah dosa yang berhubungan dengan orang lain. Bukan dosa individu, tapi dosa dengan orang lain. Makanya di sini kalau kita melihat ya, perkataan ini luar biasa, cukup mendalam ini. Ya. Kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidak menzalimi orang lain, itu terbaik. Itu sebuah hal yang sangat terbaik. Ya. Makanya dalam muamalah ini kita perhatikan betul, karena berbicara muamalah berarti interaksi dengan orang lain. Kalau ada dosa dalam hal muamalah, ini berat. Ini berat. Ya. Dalam syirkah itu terkadang muncul potensi yang sangat besar terjadinya kezaliman. Entah dalam bagi hasil atau dalam urusan apapun yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, zalim. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan ma'al ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa manusia untuk menghadapi hari kiamat adalah kezaliman kepada orang lain. Ya. Maka zalim ini kan kalau kita artikan wada'a syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, tidak pada tempatnya. Ya. Sesuatu itu kalau diletakkan tidak pada tempatnya pasti berakibat buruk. Ya, makanya dikatakan zalim orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kalau adil tuh wada'a syai' fi mahalli. Ya, kalau adil tuh dia meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya. Contoh paling sederhana saja. Kita kalau salah taruh barang, kerepotan, Pak. Bingung nyarinya. Ya. Kalau hak tidak diletakkan pada tempatnya, ini bahaya, muncul keburukan. Ya. Makanya ada orang yang meletakkan hak, itu dia letakkan di bawah, melampaui apa yang seharusnya dia dapatkan. Nah, ini orang ihsan, muhsin, syirkah, kerjasama, bagi hasil. Seharusnya 60-40%. Dia 600.000, rekan transaksinya 400.000. Ini karena keuntungan banyak, rekan transaksinya dia kasih 500.000, tidak apa-apa. Nah, ini namanya muhsin. Dia letakkan kewajibannya melampaui haknya. Ada orang adil, dia letakkan sesuai. Kalau misalnya perjanjiannya 60-40, ya sudah, saya bagi 60-40, tidak lebih tidak kurang. Itu adil namanya. Kalau dia salah meletakkan lagi 60-40, dia zalimi, dia kasih 70-30, jadilah dia orang yang zalim. Ya. Makanya zalim wada'a syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, jadi kita tuh butuh memahami ini agar tidak melanggar harta orang lain, tidak melanggar kehormatan orang lain, tidak melukai orang lain. Ya. Nah, kebetulan dalam syirka ini urusannya urusan harta. Nah, dikatakan bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jenis catatan. Ada berapa jenis catatan? 3. Ya. Catatan yang pertama, diwanun la ya'ba Allahu bihi syai'an. Ya. Yang kedua, diwanun la yatrukullahu minhu syai'. Yang ketiga, diwanun la yaghfirullahu. Nah, kita lihat.
Ada 3 catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, catatan yang Allah tidak peduli sama sekali. Jadi Allah tidak peduli sama sekali dengan catatan tersebut. Catatan yang kedua, catatan yang tidak Allah tinggalkan walaupun hanya 1 titik dari catatan tersebut. Yang ketiga, catatan yang tidak akan pernah Allah ampunkan. Jadi ada 3. 1, catatan yang Allah nggak peduli. Yang kedua, catatan yang Allah tidak tinggalkan 1 titik pun. Catatan yang ketiga, catatan yang tidak diampunkan. Kata Nabi, catatan yang tidak diampunkan, ya ini catatan ketika seseorang dia menyekutukan Allah. Kalau sampai catatan ini dia muncul nanti, itu tidak terampunkan, ya. Nah, tapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, catatannya dihapus. Tapi kalau sampai meninggal dia tidak bertobat, catatan ini masih ada, tidak diampunkan sama sekali, ya. Nah, maka kemudian catatan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dan Rabb-nya. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada seseorang, ya, itu catatan dosanya tuh Pak, sejauh mata memandang. Jadi lembarannya tuh pas dibuka panjangnya sejauh mata memandang. Tapi ternyata di situ ditemukan bitaqah. Ada 1 kartu, ya, maksudnya ada 1 catatan di mana di situ ada kalimat la ilaha illallah. Karena 1 ini, maka yang catatan sejauh mata memandang tadi Allah nggak peduli sudah. Yang dilihat adalah ini. Artinya dengan rahmat Allah, ya, dengan maghfirahnya Allah, akhirnya dia selamat. Ya. Itu yang dikatakan sebagai catatan yang kemudian Allah nggak peduli. Jika memang Allah hapuskan karena dia berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan Allah. Nah, yang agak repot nih catatan ketiga Pak. La yadrukullahu bihi syai'an. Allah nggak tinggalkan sedikit pun. Catatan apa itu? Catatan yang kemudian berkaitan dengan kezaliman seorang hamba antara dia dengan sesamanya. Berarti catatan ini kita katakan catatan muamalah, dan ini cukup repot, ya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan orang lain. Makanya bayangkan Ibnu Umar mengatakan keadaan terbaik itu cuma 1, datang di hadapan Allah tidak bawa dosa muamalah, sudah. Tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan kehormatannya, tidak memakan hartanya. Ya. Jadi kezaliman ini ada 3. Ya. Az-zulmu fi haqqillah. Zalim terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kezaliman yang kemudian berkaitan dengan karena kalau kemudian kita berkaitan dengan diri sendiri, ya, az-zulmu ala nafsi, ya. Di sini adalah kezaliman yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-diwanu la ya'ba Allahu bihi syai'. Allah enggak peduli dengan catatan itu. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di akhirat ini Allah berkenan kemudian mengampuni dirinya, ya. Allah nggak peduli dengan catatan itu. Cuman ada kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya ketika seseorang itu dia berbuat dosa, ya, yang dia zalimi Allah atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Kezaliman dosa maksiat itu yang dizalimi oleh pelakunya bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sendiri. Kita sendiri yang terzalimi dengan hal tersebut. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Ya.
Kami tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, kalau orang maksiat itu kan di akhirat ya dia merasakan apa yang kemudian dia lakukan. Maka di dalam titik ini kan sebenarnya yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Ya, tidak menzalimi orang lain, tapi menzalimi dirinya sendiri. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah kezaliman kepada orang lain, ya, dalam urusan apapun. Ya, diwanul la yatrukullahu minhu syai', catatan yang tidak Allah tinggalkan sedikit pun. Ini jauh lebih berbahaya ketimbang kezaliman terhadap diri kita sendiri. Karena dalam apa yang Nabi sampaikan tadi, Nabi katakan, gak akan ditinggalkan, gak akan dibiarkan. Ya, kezaliman terhadap hamba Allah ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa. Ya, ada kezaliman terhadap darah, kehormatan, dan harta. Ini kan kadang-kadang kita nggak kemudian berhati-hati terhadap ini ya. Ya nih zaman sekarang tuh Pak kayaknya menumpahkan darah orang lain tuh dianggap sesuatu yang biasa ya. Jalan di pinggir jalan lagi ada yang berantem Pak, atau ada yang dikeroyok, digebukin sampai bonyok keluar darah. Nih Pak ya, yang mukulin ini kalau dengar Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu, ini kita belum bicara tentang harta ya. Perkara yang pertama kali Allah sidang di antara manusia pada hari kiamat ini berkaitan dengan urusan darah. Dengan urusan apa? Darah. Ya. Nanti di hari kiamat tuh orang yang dizalimi akan darahnya, dia akan datang di hadapan Allah, dia pegang tangan orang yang kemudian menumpahkan darahnya. Dia sampaikan, ya Rabb, si fulan telah menumpahkan darahku di dunia. Jadi yang pertama disidang perkara darah. Jadi hati-hati. Ada orang bangga karena bisa memukul orang lain sampai berdarah-darah, menunjukkan keberanian dia ya, menunjukkan kehebatan dia. Ya Allah, di hari kiamat tuh yang pertama kali disidang perkara itu. Maka kita selesaikan urusan yang kemudian berkaitan dengan darah orang lain di dunia sebelum kita nanti dituntut di hadapan Allah. Kemudian ada kezaliman dalam urusan harta. Ini hadisnya banyak sekali ya. Ini dalam kitab-kitab para ulama banyak sekali ya. Makanya dalam surah An-Nisa itu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, kata Allah, sebenarnya itu menelan api neraka di dalam perutnya dan mereka masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, ini kan urusan makan harta dengan cara yang zalim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Jadi bisa dibayangkan ada orang dagang ngurangin takaran dan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Berapa banyak orang yang akan menuntut dia di hari kiamat? Ya. Contoh sehari yang belanja di dia atau bertransaksi dengan dia, taruhlah misalnya ada 10 pelanggan, dikali setahun berarti sudah 3.650 orang. Dikali 10 tahun, misalnya memang timbangan yang dia, kan ada ya orang tuh pakai timbangan yang timbangannya ini bertahun-tahun dia pakai ya. Bapak Ibu tahu timbangan yang zaman dulu tuh ya, yang sampai sekarang tuh kadang masih dipakai.
Jika dia gunakan itu, di mana dia kurangi takaran 10 tahun, ya kita ambil rata-rata setiap hari ada 10 orang yang belanja di warungnya, maka di hari kiamat itu 3.650 orang menuntut hartanya kepada dia. Subhanallah, ya. Nah, termasuk dosa memakan riba, ya. Ketika seseorang meminjamkan uang kepada saudaranya dengan cara dia memberikan riba, maka sama ini juga dituntut juga di hari kiamat, ya. Dituntut juga, ya. Bicara riba, ya. Yahudi ini riba sesama Yahudi haram, riba kepada non Yahudi halal, ya, tulasnya Yahudi. Karena Yahudi itu menganggap non Yahudi itu goyim. Goyim itu makhluk yang berada di bawah derajat mereka. Makanya darahnya halal, hartanya halal. Makanya Yahudi itu menzolimi harta orang lain. Selama itu bukan sesama Yahudi, itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, kalau nggak salah sih MUI sudah ngeluarin fatwa, ya. Banyak banget tuh, ya. Ya, banyak banget itu, daftarnya cukup banyak itu. Ya. Untuk melawan hegemoni bangsa Yahudi. Aliyadzubillahi min dzalik. Katanya orang Palestina tuh sekarang setiap malam tidur tuh udah wudu sudah. Udah berwudu. Jadi kalau misalnya mereka kena bom malam itu, mati dalam keadaan syahid sudah. Ya, waliyadzubillah, ya Allah. Mudah-mudahan mereka dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Ana tuh bayangin, Pak. Orang tidur dalam keadaan nggak tahu ini nanti bom ini dijatuh di sebelah mana, ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat dari sini bahwa ternyata kezaliman dalam urusan harta, kezaliman dalam urusan harta ini termasuk kezaliman yang paling fatal. Ini paling fatal. Ya. Sama seperti merampas tanah orang lain. Ya, Nabi mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i ardin. Kalau ada orang mengambil sejengkal tanah, sejengkal, Pak, bukan 1 meter, Pak, 1 jengkal, ya, tanah saudaranya dengan cara yang zalim, Allah akan pikulkan 7 lapis bumi kepadanya nanti di hari kiamat. Tuh, 7 lapis bumi dikalungkan di leher orang yang kemudian mengambil 1 jengkal tanahnya dengan cara yang zalim. Ini luar biasa, mengerikan, Pak. 7 lapis bumi dipikulkan kepada orang yang mengambil tanah orang lain dengan cara yang zalim. Ya, maka zaman sekarang banyak sekali. Ada itu mafia-mafia tanah, ya. Bisa ambil tanah orang lain dengan cara yang zalim. Sejengkal saja kayak begitu, Pak. Apalagi 1 hektar. Ya. Gimana itu? Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, subhanallah. Makanya kan kadang-kadang, ya, ada orang mengambil, kalau bahasa hadis itu kan mengambil dengan sumpah, ya. Kalau zaman sekarang itu mengambil dengan sumpah ini, ya, dalam aplikasinya dia ambil secara legal, ya. Secara administrasi mereka mengakali administrasi. Makanya Nabi itu mengingatkan dulu, mani tata'a haqqa mri'i muslim biyaminihi, ya. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dengan sumpahnya. Jadi dia bersumpah, ya,
faqad aujaballahu lahun nar. Berarti dia mewajibkan, Allah itu mewajibkan neraka baginya. Wajib. Kalau wajib itu berarti sesuatu yang kudu, mesti, harus, pasti. Belum sampai dia di akhirat, masih di dunia, selama dia belum bertaubat, neraka sudah Allah wajibkan atas dirinya, ya. Wa harrama alaihil jannah, syurga itu diharamkan dimasuki oleh dia, ya. Masya Allah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya Rasul, meskipun itu sesuatu yang sepele. Sesuatu yang sepele maksudnya, ya nilainya enggak terlalu besar. Sesuatu yang remeh, ya. Qala wa in qadiban min araq. Walaupun hanya satu siwak. Satu siwak, ini kan sesuatu yang ringan. Sesuatu yang tidak dianggap. Sesuatu yang kadang dianggap, wah ini nggak ada harganya, walaupun itu. Ya Allah, kita selesaikan semuanya, ya. Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan seseorang, ya, dalam urusan satu di antara tiga ini, ya, cepat-cepat selesaikan di dunia sebelum nanti dibawa ke akhirat. Kalau ada tanah yang kita ambil, udah balikin aja, udah. Kalau ada kehormatan yang pernah kita rendahkan, mari kita datang kepada dia, kita minta maaf, kita minta diikhlaskan, kita minta dia ridha. Ini kalau ada dulu bisnis atau syirkah yang nggak selesai. Kadang-kadang kan bahasa rekan transaksi kan, udahlah, saya mau ikhlasin aja. Ikhlas yang terpaksa tetap membuat seseorang dihisab di akhirat. Ikhlas yang kemudian memang, ya, orangnya udah nggak ada, Ustaz, udah entah di mana, kabur misalnya, ditanya dia bilang ya udah ikhlasin aja. Pertanyaan saya, kalau di akhirat Allah perkenankan dia, ini orang yang dizolimi kebetulan dia butuh tambahan pahala. Di akhirat dihisab. Didatangkan orang yang dulu merugikan dia dalam urusan bisnis. Itu kan dihisab dua-duanya. Kira-kira yang dizolimi ini mau nggak dia terima pahala orang yang menzalimi dia? Mau, Pak. Di saat mungkin dia sendiri pahala dia kurang, maka dia butuh kemungkinan apapun yang bisa menambah berat pahala dia. Semua dari kita butuh itu. Makanya diselesaikan, ya. Makanya dalam syirkah, dalam bisnis, seharusnya hal-hal seperti ini itu kemudian kita tekankan agar orang itu jadi tahu, jadi berhati-hati dalam urusan muamalah, ya. Nah, satu lagi, kehormatan atau harga diri, Pak. Ini termasuk salah satu hal yang berkaitan dengan dosa muamalah, ya, berkaitan dengan makanya kan kita tuh dilarang merendahkan orang, dilarang menghina orang, ya, atau hal-hal yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin, ya, asa ayyakunu khairan minhum, ya, wala nisa'un min nisa'in, ya, asa ayyakunna khairan minhunna, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita artikan saja, ya, di mana Allah katakan, wahai orang yang beriman, ya, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah perempuan mengolok perempuan yang lain, boleh jadi yang diperolok lebih baik dari yang mengolok. Jangan mencela satu dengan yang lain. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, zon, ya. Sesungguhnya prasangka itu dosa, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan menggunjing, ya, menggibah satu dengan yang lain. Apakah di antara kalian ada yang ingin memakan daging saudaranya, bangkai? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha menerima taubat dan penyayang. Ini satu ayat ini Bapak Ibu, dua ya, Hujurat 11 sampai 12. Semuanya ini berkaitan dengan kehormatan. Jangan panggil orang lain dengan gelar yang buruk. Ya Allah, zaman sekarang nih kita kalau manggil orang gelarnya apa Pak? Kadang kalau ada yang kurang dengar dikit manggilnya si bolot. Iya kan? Makanya urusan kehormatan itu hati-hati. Yang menarik tuh di sini tuh ada satu zon. Zon itu apa? Prasangka. Ya. Prasangka, Pak. Padahal ini masih di dalam pikiran ya. Ini masih di dalam pikiran. Pikirannya ini belum kita keluarkan dalam kata-kata. Itu sudah dilarang. Mikirin saja yang menimbulkan prasangka dilarang. Apalagi ngucapin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan Pak. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mengapa Allah mengatakan bahwa mengolok-olok ini ya, bisa jadi yang diolok lebih baik dari yang diolok-olok ya. Karena ulama menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah kebanyakan orang yang mengejek orang lain, merendahkan kehormatan, itu punya kibir. Kibir ini kesombongan Pak ya. Jadi kalau dia merendahkan orang lain ya, kan ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa yang namanya sombong adalah merendahkan orang lain ya. Dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal kata Allah, asa ayyakunu khairam minhum. Padahal bisa yang diolok ini, yang diejek lebih baik dari yang mengolok ya. Jadi Allah itu di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ini ya, karena yang ngejek ini dia kategorinya sombong, dan orang sombong itu dihinakan di hadapan Allah. Dihinakan. Ya. Ketika dia dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan orang sombong itu dibangkitkan di hadapan Allah sebesar semut, Pak. Bisa dibayangkan ya. Manusia yang sombong dibangkitkan besarnya tuh kayak semut. Jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan bentuk manusia ini kan besar, Pak. Tapi orang sombong tuh dibangkitkan dalam bentuk semut ya, untuk menghinakan dirinya. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya nih zaman sekarang nih merendahkan kehormatan orang lain tuh mudah sekali. Ya, prasangka yang muncul tuh mudah sekali, Pak. Makanya berhati-hatilah. Ini nih apa? Kita lagi apa? Musim politik ini ya. Ini lagi panas-panasnya sudah ini ya. Makanya hindari prasangka, Pak. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ini narasi-narasi yang muncul di media sosial. Itu narasi yang menggiring kita pada prasangka. Ya. Allah itu mengatakan dalam ayat ini, jauhi yang namanya zon, prasangka. Ini lagi zamannya mencari-cari kesalahan orang lain. Ya ini, ya berhati-hatilah dalam prasangka ya Bapak Ibu ya.
agar kita tidak kemudian jatuh kepada prasangka yang buruk, karena ini bisa membawa kita kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kan, Masya Allah, tahun-tahun ini nanti ejekan, prasangka, merendahkan satu dengan yang lain, ini sedang marak-maraknya di medsos. Maka jaga diri Bapak Ibu sekalian, ya. Jaga diri, jangan sampai kita ikut merendahkan orang lain, ikut mencela orang lain, ikut berprasangka kepada yang lain. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Ini diantara satu doanya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dia bilang begini, "Lau anna li da'watun mustajabah." Kalau saya punya satu doa yang mustajab. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya dikasih sama Allah satu doa yang mustajab, artinya doa ini langsung dikabulkan. Kira-kira apa yang diminta? Apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Masuk surga? Masuk surga, ya. Apalagi kira-kira? Dosa diampuni. Apalagi? Bahagia dunia akhirat. Ya. Ada yang bilang kalau memang ada satu yang dikabulkan, ya Allah jadikan saya orang terkaya di atas muka bumi. Tapi Fudail bin Iyad bilang apa? Kalau hanya satu dan itu mustajab, maka akan saya tujukan kepada pemimpin. Kenapa? Sampai ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Aba Abdullah, sir lana hadzal qaul." Jelaskan kepada kami perkataan ini. Dia bilang apa? Kalau doanya itu untuk saya, misalnya ya, kalau saya minta surga, saya aja yang dapat manfaat. Betul? Kalau saya minta dosa saya diampunkan, cuman saya yang merasakan manfaat. Tapi kalau saya minta kepada Allah, ya Allah doa ini tujukan kepada pemimpin, maka nanti pemimpinnya jadi baik. Kalau pemimpinnya jadi baik, otomatis yang lain ikut merasakan kebaikan tersebut. Ya, maka kita doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nomornya udah keluar nih ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kira ini jadi pengantar kita untuk membahas tentang syirkah ya. Jadi dulu tuh syirkah ini memang sebelum dilakukan hal-hal seperti ini tuh mereka tekankan ya. Termasuk diantaranya nanti dalam syirkah itu ada namanya ukhuwah ya, persaudaraan. Oh ini benar-benar ini kan agar ya ketika kita bersyirkah nanti kita bahas tentang bisnis dalam Islam ini, kita jadi sadar menzalimi seseorang ini bahaya. Dalam urusan harta termasuk catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga ini la yatrukullahu bihi syai'an. Tidak Allah tidak tinggalkan sedikit pun. Artinya satu titik pun akan diperhitungkan. Beda dengan catatan yang pertama yang berkaitan dengan dosa sendiri. Ya, sebanyak apapun catatan itu jika Allah berkenan dihapus. Ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan muamalah tidak akan dihapus. Satu titik pun akan dipanggil, diperhitungkan. Ya. Fulan, ini yang satu titik mau dihapus? Enggak ya Allah. Saya minta dibayar. Ya, masalahnya dibayar di akhirat pakai apa, Pak? ATM nggak ada di sana. Kita nggak bisa ambil uang bayar. Hanya bisa pakai pahala. Ya, pahala aja kita nih terbatas, Pak. Ya, boro-boro bayar buat orang lain. Buat diri sendiri aja pas-pasan, apalagi buat orang lain. Ini kayak bawa bekal nih. Bekalnya pas-pasan.
Di dunia kita akan saling bersyirkah, bagi. Di akhirat, Pak, nggak ada orang yang mau bagi-bagi bekal, Pak. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, makanya nafsi-nafsi ini bahasa akhirat. Jangan dipakailah di dunia, Pak. Ya, kalau dipakai di dunia nih bahaya, ya, bahaya. Makanya kezaliman ini banyak. Ya. Dalam syirka kita ingatkan jangan saling menzalimi. Nah, begitupun dalam pemerintahan, ya, termasuk kezaliman adalah kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam hadis tentang naungan, Allah memberikan naungan kepada 7 golongan, yang menunjukkan bahwa 7 orang ini, 7 golongan ini orang-orang hebat. Ya. Sifat pertama dari 7 orang hebat, 7 golongan hebat yang Nabi sampaikan itu, golongan pertama siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil. Oh, itu keutamaan pada hari kiamat luar biasa, Pak. Luar biasa. Mengapa imam yang adil itu memiliki keutamaan di hari kiamat? Ya, karena pemimpin yang adil dia berbuat kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat mendapatkan manfaat seperti Fudail bin Iyad mendoakan tadi. Maka Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak seorang pemimpin kasih manfaat kepada rakyatnya, ya, maka semakin dia mendapat naungan di sisi Allah. Tapi jika sebaliknya dia menzalimi, ya, ini yang bahaya, ya, ya, ini yang bahaya. Makanya dulu Abu Dzar itu minta jabatan dari Nabi. Abu Dzar, siapa yang meragukan jujurnya Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Abu Dzar minta jabatan kepada Nabi. Nabi bilang, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu lemah. Wa innaha amanah, jabatan ini amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan dia itu akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkannya dengan hak. Masya Allah, mendapatkan dengan hak, dengan kebenaran. Berarti seseorang yang dapat jabatan dengan kebenaran dan kata Nabi dia jalankan dengan benar, nah itu yang enggak menyesal di hari kiamat. Kita bayangkan, Pak, ya, kalau ada orang dapat jabatan dengan cara batil, ini datang di hari kiamat menyesali. Ya, dia dapatkan dengan cara yang bukan hak, cara zalim, nah ini bahaya juga. Lagi-lagi kita doakan, ya. Ternyata ada kezaliman pemimpin kepada rakyat, ada juga kezaliman rakyat kepada pemimpin. Dalam Islam tuh potensi kezaliman ini bisa muncul dari mana saja, ya, luar biasa. Maka ya mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman pada pagi hari ini. Allah kasih kita pemimpin yang beriman. Kita jadi orang yang baik pada hari ini, agar Allah kasih kita pemimpin yang baik, ya. Amin ya rabbal alamin.